Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Gimana kabarnya nih sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua, The Soul of Soldier Master di part ketujuhnya. Pada part sebelumnya, pertandingan babak kedua kini telah dimulai. Lee Sin dan Lu Suakin kini mulai bergerak maju memperebutkan medali emasnya. Pemimpin kota Linhai lalu memperkenalkan beberapa peserta kepada Nonasi, di mana Lu Suakin merupakan orang yang kuat dan pemenang di babak sebelumnya. Sementara itu Paman Yuan merasa kalau ada sesuatu yang terjadi di kota, di mana energi spiritual dari orang-orang terhisap ke atas, hingga ia pun bertemu dengan Tuan Huishi. Paman Yuan kemudian berusaha untuk menghindari Tuan Huishi, namun ia malah bertemu dengan Yinggu yang sudah ia duga kedatangannya. Yinggu pun menyadari kedatangan dari Paman Yuan dengan mencium aroma anggurnya. Sementara Tuan Huishi yang mencoba mencari keberadaan Paman Yuan malah bertemu dengan Yinggu. Ia sangat terkejut dan berusaha menghindarinya. Yinggu ternyata mengetahui keberadaannya dan kembali menekan luka Tuan Huishi. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Lee Sin yang kini kotanya telah didatangi oleh banyak orang-orang yang kuat? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Fuseng dan Xingye telah sampai di depan kuil. Karena tak ada jembatan lagi, Xingye menanyakan bagaimana mereka akan menuju kuil tersebut. Fuseng pun menunjukkannya dan menyuruh Xingye untuk mengikutinya. Di mana ternyata setiap mereka melangkah, sebuah pijakan akan muncul. Namun tiba-tiba saja segel yang ada di depan kuil itu aktif dan menyerang mereka. Setelah berhasil melewati segel itu, mereka pun sampai di depan kuil. Fuseng lalu menyuruh Xingye untuk menunggunya dan ia akan masuk ke dalam kuil. Akan tetapi, ketika Fuseng masuk ke dalam, Xingye malah menendang batu dan mengaktifkan segel yang ada di depan gerbang kuil. Xingye yang panik kemudian meminta bantuan kepada Fuseng. Akan tetapi, karena tak ada jawaban, Xingye lalu menggunakan lonceng jiwanya. Fuseng kemudian datang memeriksa keadaan Xingye, di mana ternyata Xingye telah menyentuh segel yang ada di depan pintu kuil. Dan segel itu ditujukan untuk menghalangi siluman yang kuat, yaitu hanya untuk siluman yang telah berkultivasi di tingkat 6 ke atas. Namun, Xingye hanya siluman tingkat 1. Fuseng berpikir mungkin saja Xingye bukanlah siluman biasa. Lalu Fuseng memberikan sebuah obat kepada Xingye untuk menyembuhkan lukanya. Hal itu malah membuat Xingye tersipu malu karena Fuseng telah perhatian kepadanya. Di sisi lain, Jiao yang kembali ke hutan terkejut melihat beberapa mayat yang sedang berdiri. Ia pun mempertanyakan apa yang terjadi kepada mereka. Hingga tiba-tiba Tuan Huishi muncul dan menanyakan mengapa Jiao terlambat. Jiao pun melaporkan bahwa ia tak bisa menemukan Fuseng. Tuan Huishi kemudian memberikan serangan kepada Jiao sehingga membuat Jiao kesakitan dan berjanji tak akan mengulangi kesalahannya lagi. Tuan Huishi lalu memberikan seruling kepada Jiao dan meminta agar Jiao tidak melakukan kesalahan lagi pada formasi mereka. Tuan Huishi kemudian menjelaskan kepada Jiao bahwa suling tersebut bisa membangkitkan semua mayat yang telah kehilangan jiwanya dan nantinya akan mengikuti perintah Jiao. Jiao lalu mencoba menggunakan seruling itu dan semua mayat yang berada di hutan tiba-tiba saja bangkit kembali menjadi zombie dan mengikuti Jiao. Sementara itu, Fuseng yang berada di kuil menyadari kalau di kota Linhai ada pergerakan yang dilakukan secara diam-diam. Formasi yang menyerap aura spiritual mungkin sudah menutupi seluruh kota. Ia pun kini tak tahu apa yang sedang terjadi di kota Linhai. Ia sangat berharap agar gurunya keluar dari latihan tertutupnya. Di sisi lain, Jiao yang telah mengumpulkan semua mayat di dalam hutan mendapatkan pesan oleh Tuan Huishi bahwa sekarang adalah kesempatan terakhirnya.
Lalu, di dalam kuil, Fu Sheng yang menyadari adanya konspirasi besar yang terjadi, kini berusaha untuk segera mencari tahu apa yang telah terjadi. Menurut Fu Sheng, kuncinya terletak pada siluman armadillo, yaitu Jiao. Jika ia menemukannya, mungkin saja ia bisa memecahkan rahasianya. Sebab, melindungi semua makhluk hidup adalah tugas dari murid Tao Xin. Sementara itu, Paman Yuan kini telah menemukan batu formasi yang mengumpulkan energi spiritual. Ia pun langsung menghancurkan formasi batu tersebut. Ia kemudian pergi ke batu formasi lainnya dan menghancurkannya. Hal itu pun langsung dirasakan oleh Tuan Huixi dan ia segera bergegas untuk mengeceknya. Lalu, Fu Sheng mengambil sebuah pil naga api yang merupakan pil kelas 7 dan bisa mengobati berbagai racun. Ia kemudian keluar dari kuil dan memberikan pil naga api itu kepada Xing Ye. Ia pun menyuruh Xing Ye untuk segera kembali ke tempatnya. Sementara itu, Jiao masih terus meniup serulingnya dan menggiring para zombie. Di sisi lain, Guan dan Mumu yang sedang terbang mencari Xing Ye malah menemukan Jiao yang sedang menggiring para zombie. Mereka kemudian memanggil Jiao dari atas, sehingga membuat Jiao terkejut karena melihat mereka berdua yang merupakan adik-adiknya. Jiao pun bergegas menyingkirkan para zombie agar tidak terlihat oleh mereka berdua. Jiao lalu menanyakan mengapa mereka datang. Mereka berdua lalu memberitahu Jiao bahwa ada monster yang mengejar mereka, di mana monster itu ada di mana-mana dan ingin memakan mereka. Yang mana sebenarnya itu adalah para zombie yang dibangkitkan kembali oleh seruling dari Jiao. Lalu, Guan mendengar suara di belakang Jiao, namun Jion malah mengalihkan perhatian mereka dan menyuruh mereka untuk segera mencari Xing Ye. Setelah Guan dan Mumu pergi, Jiao kembali meniup serulingnya dan mengumpulkan para zombie. Sementara itu, Fu Sheng yang masih berada di kuil kini memutuskan untuk kembali ke kota Linhai dan berniat menghabisi para siluman yang membahayakan para warga kota Linhai. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua, The Soul of Soldier Master di part ketujuhnya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya, karena ceritanya akan semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.